Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mengingkari seorang nabi, maka dia mengingkari semua nabi. Oleh sebab itu Allah berfirman tentang kaum Nabi Nuh apa? Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan mursalin, para rasul. Padahal kita ketahui bahwa rasul yang diutus kepada kaum Nuh hanya satu, yaitu Nuh alaihi salam. Tetapi Allah mengatakan apa? Kaum Nuh telah mendustakan rasul-rasul. Itu jamak ya. Jadi yang mereka dustakan satu, tapi Allah mengatakan mereka mendustakan banyak rasul. Kenapa? Karena rasul ya itu mengimani satu orang dari rasul harus mengimani semuanya. Ya, kita harus beriman kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Lut, Nabi Musa, Isa dan seterusnya ya. Tidak boleh hanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW saja dan mengingkari nabi yang lain. Ingat bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi siapapun yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad itu adalah kesesatan. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak ada seorang pun Muhammad itu bukan bapak seseorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi karena risalah Nabi Muhammad itu risalah alamiah, risalah yang menyeluruh ke alam semesta ya. Dan risalah beliau adalah risalah yang lengkap, yang tidak memerlukan tambahan, tidak memerlukan tambahan. Jadi tidak ada seorang pun rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun yang mengakui bahwa dia dapat wahyu, kemudian dia mengaku sebagai nabi, ya, maka ini harus diingkari, harus ditolak dan harus dibantah ya, bahwa mereka ini bukan nabi, karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW ya. Karena banyak yang mengaku sebagai nabi ya. Musailimah Al-Kazzab, Tulaihah, ya, siapa lagi misalnya Mirza Ghulam Ahmad ya. Di Indonesia banyak juga yang mengaku nabi ya. Ada Nabi Ateng ya, ada Nabi Aceng, siapa lagi kan? Nabi Lia Eden kan. Iya, Ja'far Musaddiq siapa kan? Yang mengaku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga yang berkeyakinan bahwa ar-risalah itu seperti apa? Seperti sebuah lembaga ya. Kalau sebuah lembaga pengurusnya bisa berganti-ganti. Ya, tapi lembaga tersebut tetap ada ya. Disebut dengan lembaga kerasulan. Jadi rasulnya bisa beda-beda tapi risalahnya tetap ya. Jadi bisa bergantian jadi rasul ya. Nah, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya tidak ada seorang rasul setelah Nabi Muhammad SAW. La nabiyya ba'di ya. Tidak ada seorang pun nabi setelahku. Nah, ini kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, mengaku dapat wahyu di tengah kita, maka ini harus kita jauhi dan harus kita bantah ya. Karena kita sudah meyakini bahwasanya tidak ada rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa rasul-rasul ini maksum dari dosa-dosa besar ya. Maksum juga dari menyembunyikan wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada mereka. Ya. Seandainya rasul tersebut menyembunyikan wahyu, maka Rasul Muhammad SAW akan menyembunyikan apa? Menyembunyikan abasa wa tawalla. Ya. Karena yang ditegur oleh Allah SWT adalah beliau ya. Ya. Tetapi beliau sampaikan, walaupun itu apa? Beliau yang ditegur di situ ya. Nah, ini dia beriman kepada rasul-rasul ya. Wal yaumil akhir, dan mengimani hari akhir ya. Hari akhir yaitu sejak dari wafatnya seseorang sampai dia masuk surga atau neraka, itu adalah hari akhir ya. Nah, itu masa hari akhir. Sejak seseorang meninggal dunia sampai dia masuk ke surga kalau dia mukmin atau masuk ke neraka, itu adalah hari akhir ya. Sebagaimana Rasulullah SAW atau kama qala Rasulullah SAW, apabila seseorang meninggal maka telah tegak kiamatnya ya. Maka telah tegak kiamatnya. Jadi hari akhir ini masanya dari sejak kita mati sampai masuk surga atau neraka ya. Termasuk juga alam barzakh, itu bagian dari hari akhir ya. Nah, beriman kepada hari akhir ini mencakup 3 perkara ya. Pertama, mengimani adanya kebangkitan manusia dari kuburnya ya. Ya. Bahwa manusia yang dikubur itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa? Hufatan, dalam keadaan tidak memakai sandal, dalam keadaan tidak dikhitan ya.
dalam keadaan bertelanjang. Semuanya digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke mahsyar ya. Ini harus kita yakini bahwa semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami ya. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian yang pertama dari beriman kepada hari akhir, yaitu mengimani hari kebangkitan ya, yaumul ba'ats ya. Kemudian juga al-imanu bil hisabi wal jaza, mengimani adanya penghitungan atas setiap amal manusia dan mengimani balasannya ya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya manusia mereka semua akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menghisab mereka ya. Menghisab mereka ya. Wa nadha'ul mawazin al-qist al-yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a, dan akan diletakkan timbangan yang sangat adil pada hari kiamat ya, dan tidak ada seorang pun yang akan dirugikan ya. Faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah ya. Ditimbang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut ditimbang, amal salehnya, amal buruknya juga ditimbang ya. Ya. Kemudian ini yang kedua dari cakupan beriman kepada hari akhir ya, mengimani bahwasanya akan ada hari hari penghitungan, yaumul hisab, dan akan ada hari pembalasannya. Akan ada hari pembalasan. Kemudian juga mengimani adanya surga dan neraka ya. Mengimani adanya surga dan neraka. Ini bagian dari beriman kepada hari kiamat ya. Mengimani adanya al-jannah wan nar, mengimani adanya surga dan neraka ya. Ya. Siapa yang akan masuk surga? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Yang akan masuk neraka adalah orang-orang yang kufar, ya, munafikun, ya, semuanya akan masuk ke dalam neraka. Adapun orang-orang beriman yang memiliki dosa besar selain dosa syirik, maka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini cakupan dari beriman kepada hari akhir ya. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu mengimani qadar ya, baik dan yang buruk. Nah, ini bagian dari rukun iman ya, yaitu mengimani adanya takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk ya. Mengimani takdir ini ada beberapa cakupannya. Pertama, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu ya. Ini cakupan pertama dari beriman kepada takdir ya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai', bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu ya. Ya, selama-lamanya. Baik yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berkaitan dengan perbuatan hambanya, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir segala sesuatu di Lauhil Mahfuz ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cakupan iman yang terakhir kepada takdir adalah bahwasanya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila dia berkehendak menciptakan sesuatu, maka dia menciptakannya. Nah, ini cakupan beriman kepada takdir, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kemudian mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir segala sesuatu. Kemudian mengimani bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi ya. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi ya. Nah, ini tentang rukun-rukun iman yang 6 ya. Nah, rukun-rukun yang 6 ini harus kita imani secara keseluruhan ya. Apabila satunya tidak diimani, diingkari, maka rukun-rukun iman yang lain tidak berguna ya. Dan ada satu poin penting, kenapa iman kepada malaikat lebih didahulukan daripada iman kepada kitab dan kepada rasul? Karena orang tidak akan percaya kepada kitab dan rasul sebelum dia percaya kepada malaikat, karena malaikat tersebutlah yang membawa kitab-kitab kepada
para rasul. Oleh sebab itu, dalam semua nas yang menyebutkan tentang rukun-rukun iman, selalu disebutkan iman kepada malaikat lebih dahulu daripada iman kepada kitab dan rasul. Karena malaikatlah yang membawa kitab-kitab kepada para rasul ya. Apabila orang tidak percaya kepada malaikat, dia tidak akan percaya kepada rasul dan kepada kitab-kitab ya. Kemudian tadi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi ya. Dan kamu mengimani qadar yang baik dan yang buruk ya. Qadar baik dan qadar buruk itu dalam pandangan manusia ya. Tidak ada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala qadar baik dan qadar buruk ya. Ya, semuanya apa? Wasyarru laisa ilaik ya. Keburukan tidak kembali kepada engkau ya. Baik dan buruk dalam pandangan manusia ya. Baik dan buruk yaitu dalam pandangan siapa? Dalam pandangan manusia, tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa dalilu ala hadzal arkani sittati qauluhu ta'ala. Dalil menunjukkan rukun-rukun yang 6 ini, al-arkan yaitu jamak dari ruknun. Rukun itu yaitu satu sisi yang kuat, satu pojok, satu sudut yang kuat ya. Dimana kalau sudut tersebut runtuh, maka bangunan yang di atasnya juga akan runtuh. Itu sebabnya disebut kata rukun ya. Kalau satu runtuh, sebagaimana sebuah bangunan, kalau ada satu tiangnya yang rubuh, yang bangunnya akan apa? Akan rubuh ya. Begitu juga dengan rukun iman yang 6 ini. Kalau satunya hilang, ya imannya akan hilang secara keseluruhan ya. Wad dalilu ala hazil arkani sittati qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan rukun iman yang 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ya. Kebaikan itu semata-mata bukan menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat ya. Karena orang-orang Yahudi mempermasalahkan ya hal tersebut ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis dalam salat mereka, awalnya menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan ya. Kemudian apa? Mereka memindahkan kiblat mereka ke Al-Ka'bah ya. Nah, bagi orang Yahudi yang penting itu adalah menghadap ke timur atau ke baratnya ya, bukan amal saleh itu sendiri ya. Ya, kalau sebatas menghadap ke timur dan ke barat tanpa ada amal saleh, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Albir yaitu satu istilah di dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk menunjukkan segala perkataan-perkataan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu disebut dengan albir ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebaikan yang sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan kepada malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Ini dalil yang menunjukkan rukun iman yang 6 ya. Nah, ada ayat-ayat lain yang menjelaskan ya. Seperti yang banyak amanar rasul, seperti misalnya Allah berfirman amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Juga hadis Rasulullah SAW seperti Rasulullah SAW pernah ditanya mal iman, apa itu iman? Kata Jibril kepada Rasulullah SAW ya, ketika Jibril datang bertanya tentang apa? Al-iman, al-islam, al-ihsan, kemudian amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ketika ditanya tentang iman, Rasulullah mengatakan apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwasanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian hari akhir, dan engkau mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala. Al-qadri ya. Dalil tentang takdir adalah firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan takdirnya ya. Ini dalil yang menunjukkan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian singkat yang kita sampaikan pada hari ini membawa faedah bagi kita semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.